Beb, bisa nyalip gak Beb? Awas. Ayo. Ini masih banyak motor gak bisa ya? Oke, masuk wis. Buset. Ayo ambil kiri. Pembalap nih. Oke, vlog kali ini awas kena dikit. Vlog kali ini seperti biasa disupirin istri, lagi nganter istri ngantor sambil nambah skill dia biar sudah pro di jalannya. Vlog kali ini yuk kita bahas pilih mobil baru atau bekas. Ya, kalau Beb pilih mobil baru atau bekas Beb? Apa aja sih, yang penting enak dikendarainya. Oh gitu. Jadi kalau Beb itu suka apa aja, yang penting enak dikendarai. Jadi mau bekas mau baru, yang penting enak, nggak rewel, gitu yang ya. Enak nggak rewel nggak masalah, yang penting enak dikendarai. Kalau model yang baru tapi jelek atau lama tapi bagus? Lama tapi bagus lah. Oh. Kalau Beb suka yang lama tapi bagus daripada baru tapi jelek. Ya gimana pun kalau jelek kan apa ya, mengecewakan ya. Udah beli tapi sedih setiap hari kan, justru model itu yang tiap hari kita lihat ya. Jadi malah punya kesan kecewa meskipun kita sudah beli baru. Oke teman-teman, kalau aku dulu sukanya mobil baru teman-teman, karena anti mobil bekas. Karena sejak kecil aku didoktrin sama orang tua, mobil kalau bekas itu pasti rusak. Itu yang didoktrin sama orang tua. Jadi teorinya mobil kalau nggak rusak nggak bakal dijual. Itu sih yang dijelaskan orang tua. Nggak tahu kenapa bisa punya ide seperti itu. Dan setelah aku pikir-pikir, dan itu kupikir seperti itu terus sampai aku besar. Tapi lama-lama aku pikir-pikir, kayaknya nggak selalu mobil yang dijual itu pasti rusak. Karena zaman sekarang orang kan banyak kebutuhan, ada kredit juga, kredit macet, terus kebutuhan ekonomi, terus bosen. Itu menurut saya juga salah satu faktor mobil dijual lagi. Kadang kan ada tuh orang yang dia tambah kaya, jadi dia pengen jual mobilnya untuk upgrade ke yang speknya lebih tinggi, misalkan dari Brio ke Jazz ke HRV atau ke lainnya seperti itu. Jadi memang semua orang itu punya apa yang ya, punya nasib, punya passion, punya apa ya, yaitu roda kadang di atas di bawah itu mungkin ya. Jadi dia kadang ganti yang lebih mahal, ganti yang lebih murah, ekonomi lah istilahnya. Atau mungkin dia memang bosan sama mobil itu, pengen ganti apa sesuai kebutuhan, seperti itu. Ya jadi kalau menurut saya sekarang mobil yang dijual itu pasti rusak, itu adalah salah. Apalagi zaman sekarang ya, mobil sudah sangat banyak variasinya, sangat banyak fitur-fitur dan keunggulan di masing-masing produknya. Bikin orang kadang suka sama mobil tertentu, dan mobil yang lama akhirnya dilepas meskipun mobil itu sangat sehat, sangat terawat. Karena zaman sekarang mobil produksinya sudah heboh ya, tiap beberapa ini dia keluar model, jadi orang bisa kepingin. Oke sebentar ya, saya terima dulu. Dulu aku pernah beli Honda Brio, itu baru teman-teman, harganya 130 juta. Setelah 4 tahun pakai, nilai jualnya 110 juta teman-teman. Itu dengan kilometer 95.000, dan ada kerusakan di bokong dalamnya, penyok. Dan itu harus repair mungkin 1-2 jutaan ya kalau di bengkel umum. Tapi nggak perlu repaint karena bumpernya nggak apa-apa, tapi bodinya yang penyok, bodi dalamnya. Jadi bumpernya lebih kuat daripada struktur tulangnya. Ngeri. Ditubruk sama Livina waktu itu. Livinanya nggak apa-apa, saya pikir Livinanya hancur, ternyata malah nggak apa-apa. Buset dah. Itu nilai jualnya cukup tinggi sih, harusnya 105-an sih waktu itu. Cuman ya orangnya sudah cocok sih, ya jadi beli juga.
Lagian itu secara total sih bagus banget sih, catnya nggak ada trouble, dan interiornya juga mulus banget, mesin los ora rewel. Adekku beli Jazz 236 juta. Sekarang nilai pasarnya 190 juta kali ya, atau mentok-mentok 200 lah. Kalau di upgrade ke RS, dikasih body kit ya. Kali itu kan sudah upgrade RS tapi belum lampu sama body kit. Jadi ternyata bumper belakangnya tuh beda sih. Harus dikasih side skid juga belum. Kalau velg sama spoiler udah. Nah, jadi selama 4 tahun pakai ruginya 40 juta, 46 juta ya. Kalau nilai jualnya segitu 46 juta, belum tukar velgnya dan spoiler. Orang meninggal. Kalau Brioku ruginya berarti berapa ya? 20 juta ya. Kalau 131 ke 110 ya. 21 juta teman-teman, 4 tahun pakai juga. Jadi segitu. Kalau Innovanya orang tua itu 196 juta 2005. Sekarang berapa ya Innova itu ya kalau di sini ya? 100 juta mungkin. Kalau 110 mungkin kondisi bagus. Kalau Innova orang tua sudah minta perbaikan di body, jadi 100 lah mungkin. Ruginya 96 juta per 15 tahun. Gila. Tapi itu memang Innova bensin ya. Kalau Innova diesel mungkin akan terjadi, karena terjadi perbedaan gap. Waktu sekarang Innova diesel G itu dulu 180 juta, sekarang 130 juta masih jalan sih di sini ya, Banyuwangi Jawa Timur. Ruginya berapa? 50 jutaan. Jadi yang diesel lebih untung ya. Cuman karena itu memang banyak yang beli bensin, karena waktu itu bensin dan diesel harganya mirip, harga di Pertamina-nya. Spesialis pintu mobil. Oh, nggak tak cek dong. Oh ya, itu tadi ada spesialis pintu mobil, kayaknya mau ku cek ke sana karena ini cekernya minta di repair. Karetnya kan kendor ya, jadi pintunya ngelos. Namanya ceker door atau apa itu. Jadi 50 ribuan per biji di dealer Honda. Kalau yang KW kalau nggak salah 150. Jadi yang bikin pintu itu gledek-gledek itu ternyata karet. Kalau udah lama karetnya ketas, kaku. Yang pintu bisa ngunci sendiri pas dibuka itu. Oke, kembali ke topik. Jadi sekarang aku kayaknya udah nggak worth it lagi ya beli mobil-mobil baru, karena kerugiannya itu sangat tinggi teman-teman. Apalagi kalau kita beli mobil yang mahal atau mobil yang nggak pasaran. Apalagi sedan tuh teman-teman, kayak Camry, kayak Vios, kayak Altis, Accord, Civic. Wah, itu nilai jualnya parah sih. Nggak cuman itu sih, kayak CR-V pun harga jualnya sudah parah loh. Sekarang itu CR-V itu 110 jutaan sudah dapat CR-V yang model itu loh, yang model tanpa konde itu loh, yang agak baru juga itu loh. Itu juga lumayan loh. Jadi sekarang mobil itu mainnya pasaran ya. Kalau pasarannya kuat ya Avanza itu bagus. Jazz juga bertahan. Jazz, Avanza, Innova itu aja deh kayak ya. Sama Toyota Rush, Terios, Yaris Pak Pau juga lumayan. Yaris agak turun sih di bawah Jazz. Yaris Lele itu agak turun dikit di bawah Jazz dia. Bahkan ke yang versi ini yang terbaru lagi 2013-14 awal itu bahkan harganya bisa setara sama Yaris Lele. Jadi Yaris yang generasi terbaru malah harganya sama kayak Jazz generasi lama. Yang Jazz ini sih memang banyak banget yang suka ya. Kalau lihat di kolom komentar gitu banyak banget yang suka Jazz tipe ini. Modelnya everlasting banget ya. Nggak bisa lekang oleh waktu. Meskipun sebenarnya kalau sama Jazz yang baru ini sudah kelihatan sedikit lebih tua sih, nggak seperti mobil zaman now. Jadi itu teman-teman, kalau menurut saya sih sekarang nggak worth it ya beli mobil baru. Sekarang Jazz 150 jutaan sudah dapat. Sedangkan kalau kita mau beli mobil baru 150 jutaan cuma dapat Honda Brio, Calya Sigra,
mobil kaleng ya istilahnya, LCGC. Dan itu banyak banget yang suka ngebully mobil kaleng, mobil nggak aman, mobil apa, meskipun dia sudah ada fitur safety-nya, baja di pintu, terus crumple zone, ada airbag, ABS juga. Jadi sebenarnya kan mereka juga aman, lebih aman daripada Innova yang tanpa airbag loh malah. Tapi ya stigma orang kadang berbeda, jadi ya seperti itulah. Irit juga. Cuman memang driving quality-nya sangat jauh sama Honda Jazz, sama mobil-mobil bekas dengan harga segitu teman-teman. 150 jutaan bisa dapat Innova, dapat Jazz dan segala macam. Jadi memang secara driving quality-nya beda, kurang kanan dikit. Terus keuntungan lainnya lagi kalau kita beli mobil bekas teman-teman, kalau kita jual lagi, kalau kita bosen, itu selama mobil kita pasaran, itu kita jadi bisa untung teman-teman. Bahkan andai pun ruginya pun nggak banyak. Andai kita pakai 150 juta, kita jual 148 juta pun bisa jadi masih laku. Apalagi jenis Jazz ini bertahan banget harganya. Avanza juga bertahan, Yaris Bakpao juga bertahan. Nah itu teman-teman, jadi malah banyak untungnya sih kalau kita beli second. Cuman ada minusnya juga, yaitu kalau kita dapat zong, wassalam juga sih, ruginya banyak banget. Apalagi kalau sampai tertipu surat menyurat, maka urusannya lebih panjang lagi. Jadi kita harus pintar-pintar milih mobil bekas. Kita bisa cek ke kepolisian kalau masalah surat menyurat, dan putar di putaran aja. Dan teman-teman, kalau kita beli mobil bekas, mending kita bawa mekanik. Kalau nggak punya mekanik, bawa aja ke showroom atau ke dealer dari merek tersebut teman-teman. Misalkan Honda, ya bawa ke Honda. Misalkan Toyota, bawa ke Toyota. Namanya general check up, itu 500 ribuan sudah dicek semuanya. Selain cek fisik ya, kalau fisik kan kita bisa lihat dari mata. Kalau masalah teknikal dan sensor-sensor kan kita harus ke alatnya. Masuk sini dulu, habis itu putar. Itu aja teman-teman ya. Jadi antara mobil baru dan bekas, lu mana nih yang? Jadi terus putar biasa ya. Antara mobil bekas dan baru sama-sama punya value masing-masing sih. Kalau mobil baru kan dia kilometernya 0, jadi worry free ya teman-teman. Kalau mobil bekas pasti kilometernya sudah gondrong, apalagi yang 50.000 sampai 100.000, itu pasti orang sudah banyak kepikiran. Terus tambah lagi dikit, pepet AM3 itu, terus putar kanan. Testing dulu. Kalau Jazz ini kilometernya sudah 288.000 kilometer teman-teman, dan ini masih van-van aja ya, nggak ada masalah. Jadi meskipun kilometer tinggi sebenarnya nggak masalah, yang penting kita bisa milih barang yang bagus teman-teman. Ini sudah kucek di Honda, no problem. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di kolom komentar.